Pemirsa, saat bertemu dengan Presiden Prabowo, Presiden Macron sepakat mendorong pengakuan negara Palestina dan perdamaian di jalur Gaza. Top Report melakukan jajak pendapat dengan pertanyaan, Anda optimis negara Barat akan mendukung kemerdekaan Palestina? Hasilnya pemirsa, 60% responden menjawab iya. Dukungan Prancis adalah keunggulan diplomasi untuk Palestina. Namun hingga saat ini, pemirsa, Prancis masih berada di barisan sekutu Zionis Israel Amerika Serikat yang belum mengakui eksistensi negara Palestina. Kami telah menyiapkan reportasenya untuk Anda. Lawatan Presiden Prabowo ke Prancis tidak hanya merupakan diplomasi untuk memperkuat kerjasama antara kedua negara. Saat bertemu dengan Presiden Macron, Presiden Prabowo juga mengangkat isu perdamaian di Timur Tengah, khususnya untuk mencari solusi damai konflik Palestina dan juga Zionis Israel. Menurut Presiden Prabowo, Prancis sepakat dengan Indonesia bahwa konflik Palestina dan Zionis Israel membutuhkan penyelesaian yang adil. Prancis juga sepakat dengan Indonesia untuk mendukung prinsip two-state solution untuk mewujudkan perdamaian jangka panjang. Itu artinya dunia harus mengakui bahwa eksistensi negara Palestina jika mengakui eksistensi dari negara Zionis Israel. Tampilnya kontingen Indonesia dalam parade militer di Paris awal pekan ini disebut sebagai diplomasi kebudayaan dan pertahanan. Partisipasi Indonesia dalam parade Bastille Day juga disebut menunjukkan komitmen Indonesia dalam menjaga perdamaian dunia. Upaya diplomasi Indonesia terus berlanjut saat Presiden Prabowo mengikuti jamuan makan malam oleh Presiden Prancis Emmanuel Macron. Selain membahas perkuatan kerjasama bilateral, kedua pemimpin negara juga membahas isu perdamaian global. Salah satunya mengakhiri konflik antara Palestina dan Zionis Israel. Kita bahas banyak masalah kerjasama Indonesia dan Prancis. Prancis juga banyak membantu kita di Eropa. Kita pokoknya sangat produktif, ya. Oke. Bahas two-state solution dibahas nggak? Ya. Dibahas. Prancis mendukung two-state solution. Dalam berbagai pertemuan tingkat kepala negara, Presiden Prabowo menjalankan amanat konstitusi untuk menghapuskan penjajahan di seluruh dunia. Saat bertemu Presiden Brazil Luiz Inácio Lula da Silva pekan lalu, Presiden Prabowo juga mengangkat isu dukungan kemerdekaan Palestina. Dalam pernyataan pers bersama, kedua pemimpin bersama mendukung Palestina menjadi anggota penuh PBB dan mengakui kesetaraan negara Palestina dan negara Zionis Israel. And on the Middle East, again, we really value your strong stand on the need for immediate cessation, ceasefire in Gaza, and also that the only solution will be a two-state solution. Serangan Zionis Israel ke Palestina di jalur Gaza telah berlangsung 20 bulan. Sedikitnya 58.000 rakyat Palestina telah tewas akibat genosida Zionis Israel. Agenda militer Zionis Israel yang disebut untuk menumpas pejuang Hamas faktanya kerap menargetkan warga sipil Palestina. Kekejaman dan kekejian Zionis Israel terhadap rakyat Palestina akhirnya memicu tumbuhnya simpati di negara-negara barat. Dukungan politik secara terbuka ditampilkan Presiden Prancis Emmanuel Macron saat berpidato di Parlemen Inggris pekan lalu. Macron mengkritik agresi Zionis Israel di jalur Gaza karena mengancam stabilitas kawasan dan berpotensi berdampak ke Eropa. Macron juga menyebut agresi Zionis Israel di Gaza adalah dehumanisasi yang tidak dapat dibenarkan. Macron mendorong Inggris dan dunia mengakui negara Palestina. As we are attached to human lives, as we are attached to territorial integrity, we want this ceasefire. No discussion. And today, working together in order to recognize the state of Palestine and to initiate this political momentum is the only path to peace.
Pidato Presiden Macron yang disambut tepuk tangan meriah anggota parlemen Inggris di tengah bangkitnya dukungan politik di Inggris terhadap Palestina. Pasca kunjungan Macron, puluhan anggota parlemen dari Partai Buruh yang menjadi fraksi mayoritas di parlemen Inggris membuat surat dukungan terhadap Palestina. Surat dukungan tersebut dikirimkan kepada Menteri Luar Negeri David Lammy. Isinya, pertama, menuntut agar Inggris segera menyatakan mengakui negara Palestina. Kedua, menyatakan agresi Zionis Israel di Gaza merupakan pembersihan etnis. Ketiga, menuntut Inggris melakukan blokade perdagangan terhadap penjajahan Zionis di tepi barat. Saat ini 147 dari 193 anggota PBB telah mengakui eksistensi negara Palestina. Sejak 2012, PBB memberi Palestina status sebagai negara pengamat non-anggota. Ganjalan utama Palestina menjadi negara anggota penuh PBB adalah Amerika Serikat. Sekutu Zionis Israel tersebut tahun lalu misalnya menggunakan hak veto menentang pemberian status negara anggota penuh PBB terhadap Palestina. Di Eropa, pengakuan terhadap negara Palestina berawal dari negara-negara Eropa Timur seperti Bulgaria, Polandia, Hungaria, Rumania, dan Republik Ceko. Pada 2014, Swedia menjadi anggota Uni Eropa pertama yang mengakui eksistensi negara Palestina. Tahun lalu, Norwegia, Spanyol, dan Irlandia menyusul ikut mengakui negara Palestina. Namun, negara-negara sekutu Amerika Serikat yang tergabung dalam G7 masih belum mengakui eksistensi negara Palestina, yaitu Kanada, Jerman, Italia, Jepang, dan Inggris. Prancis dan Inggris adalah dua negara penting dalam tatanan politik global pada saat ini. Keduanya merupakan anggota tetap dari Dewan Keamanan PBB yang memiliki hak veto terhadap resolusi PBB. Keduanya juga merupakan anggota dan juga pendiri NATO, aliansi militer yang kerap menopang kebijakan internasional dari Amerika Serikat. Dukungan resmi Prancis dan Inggris terhadap negara Palestina dapat menjadi lembaran baru dalam perjalanan perjuangan kemerdekaan untuk rakyat Palestina. Rusia dan China yang merupakan anggota tetap dari Dewan Keamanan PBB sejak lama mendukung negara Palestina. Bila Prancis dan Inggris berubah sikap, hanya tersisa sekutu Zionis Israel, Amerika Serikat, yang menantang negara Palestina yang berdaulat. Rakyat Indonesia tentu berharap pemerintah gesit memanfaatkan momentum ini untuk memperkuat diplomasi dukungan kemerdekaan bagi Palestina. Dari Jakarta, Bianca Sumendap, Yohanes Bosco, Metro TV. Pemirsa, menurut Presiden Prabowo Subianto, Prancis sepakat dengan Indonesia bahwa konflik Palestina dan Zionis Israel membutuhkan penyelesaian yang adil. Prancis juga sepakat dengan Indonesia untuk mendukung prinsip two-state solution untuk mewujudkan perdamaian jangka panjang sehingga dunia harus mengakui eksistensi negara Palestina. Untuk membahasnya, kita akan berdiskusi dengan Dubes RI untuk Prancis, Muhammad Umar. Selamat sore waktu Paris, Pak Umar. Selamat malam waktu Jakarta, Mbak Eva. Baik, Pak Umar, bagaimana respon publik dan media Prancis atas diplomasi damai Presiden Prabowo dan Presiden Macron untuk mendorong pengakuan negara Palestina? Oke, baik. Saya kalau boleh ingin sampaikan lebih dulu bagaimana respon publik Prancis khususnya ya. Jadi pada bulan Juni ada satu jajak pendapat di Prancis oleh Institut Français d'Opinion Publique, satu lembaga riset opini publik di Prancis. Bulan Juni itu mengenai pertanyaan yang sama tentang dukungan atas kebijakan Macron terkait dengan Palestina. Hasilnya 78%, hampir 80% orang Prancis mendukung atau menolak sebetulnya pengakuan terhadap negara Palestina oleh Prancis yang segera dan tanpa syarat. Artinya mereka mendukung dengan persyaratan bila Prancis ingin mengakui negara Palestina. Lalu ada 47% yang berpandangan bahwa pengakuan Palestina boleh dilakukan oleh Prancis apabila Hamas sudah membebaskan seluruh sandera yang dilakukan sejak peristiwa 7 Oktober 2023. Dan ada lagi 31% dari elemen masyarakat yang menolak dengan alasan apapun
pengakuan oleh Perancis baik sekarang ataupun yang akan datang terhadap negara Palestina. Jadi kalau di Perancis ini masih bervariasi dan mayoritas yang mendukung pun dengan memberikan syarat apabila Perancis ingin mengakui negara Palestina. Dengan terkaitannya dengan kedua pimpinan negara, Pak Presiden Prabowo dan Presiden Macron sepakat dalam dua hal. Saya kira satu, segera dihentikannya kekerasan agresi oleh Israel dan segera dilakukan pembahasan menuju solusi permanen, yaitu two-state solution. Dan saya kira dari sisi ini baik ketika Presiden Macron di Jakarta maupun Bapak Presiden Prabowo ketika di Paris beberapa hari lalu, prinsip atau kesepakatan atas prinsip itu masih tetap dipegang. Dan ini merupakan juga prinsip yang didukung oleh mayoritas anggota PBB seperti yang tadi sudah disampaikan. Demikian Mbak Eva. Baik, Pak Umar, nanti kita masih akan membahas lagi, tetapi usai jeda pemirsa tetaplah bersama kami di Top Report. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Top Report. Masih bersama kami Duta Besar RI untuk Prancis, Muhammad Umar. Pak Umar, apakah isu Palestina memang masuk dalam agenda pertemuan di Istana Elysee atas prakarsa Indonesia, Pak Umar? Seperti disampaikan Bapak Presiden, tadi isu itu dibahas oleh kedua kepala negara. Tapi perlu saya sampaikan bahwa format atau bentuk dari makan malam yang dilakukan di Elysee pada tanggal 14 Juli kemarin sifatnya empat mata. Jadi hanya Bapak Presiden dan Presiden Macron berdua membahas berbagai isu sebagai acuan saja selalu dalam bicaraan antara dua kepala negara, dalam hal ini yang bersama dengan Presiden RI, isu-isu global, regional, isu keamanan, isu-isu yang menjadi tantangan bersama selalu dibahas. Dan dalam kaitan itu juga tentu salah satunya sebagaimana disampaikan Pak Presiden Prabowo tadi, isu Palestina juga dibahas bersama. Baik, kalau kita melihat posisi Prancis sebagai anggota tetap di KPBB dan mendiri NATO, Prancis sangat dekat dengan Amerika Serikat. Apakah political will Macron mengakui negara Palestina bisa berjalan dengan lancar menurut analisa Anda, Pak Umar? Iya, kalau melihat track record ya, baik inisiatif dari Pak Prancis, Presiden Macron dalam hal ini, maupun dari rekaman pemungutan suara di Dewan Keamanan PBB maupun di sidang umum PBB, kita melihat bahwa ada konsistensi dari Prancis dalam mendukung Palestina untuk merdeka. Sebagai misalnya Prancis 2 kali mengadakan konferensi humaniter mengenai Gaza pada tahun 2023. Prancis juga melakukan inisiatif bersama Qatar, satu strategic dialog yang menghasilkan atau mengupayakan mediasi bagi pertukaran sandera misalnya. Dan terakhir seperti disiarkan tadi di Metro TV di Inggris, Presiden Macron juga menyuarakan dengan kuat ajakan untuk penyelesaian damai di Timur Tengah, dalam hal ini masalah Palestina. Dalam hal resolusi PBB, ada 6 yang saya catat sejak 2023, itu 3 dari Security Council, Perancis semuanya mendukung, dan juga ada 3 di sidang Majelis Umum PBB terkait Palestina yang Perancis semuanya mendukung. Jadi ada konsistensi kuat di situ. Memang saat ini ada semacam
ketidaksesuaian, ketidakselarasan yang kita lihat antara Prancis dengan Amerika dalam hal upaya Prancis untuk mendorong solusi damai, terkhusus dengan upaya Prancis bersama Saudi Arabia untuk mengajak anggota PBB di New York mengadakan atau membahas tentang two-state solution yang sempat tertunda, sudah berlangsung persiapannya tapi tertunda terkait dengan ketegangan terakhir adanya serangan Israel ke Iran. Dan sudah dijadwalkan, namun demikian sudah dijadwalkan kembali untuk dilangsungkan di New York pada tanggal 28 dan 29 Juli ini di New York. Jadi dari sisi itu saya melihat Perancis masih konsisten untuk menyegerakan, mengajak masyarakat internasional menghentikan peperangan dan segera membahas two-state solution. Dan dalam hal ini tentunya kita bisa juga menilai bahwa meskipun dengan adanya atau dengan tidak adanya dukungan Amerika, dengan adanya perbedaan pendapat dengan White House, Prancis dan Presiden Macron tetap konsisten untuk mendorong negara-negara untuk segera menyelesaikan masalah Palestina. Oke, konsistensi dari Prancis tadi Anda lihat ya dari Presiden Macron. Yeah. Kita bahas lagi soal sentimen publik ya. Tadi Anda sudah sampaikan bagaimana pandangan publik, tetapi bagaimana sentimen publik Prancis dengan tuntutan isolasi dan juga sanksi internasional untuk Zionis Israel? Ya, dalam hal itu memang terpecah. Karena ada beberapa hal background-nya. Saya kira yang pertama, Perancis ini adalah negara Eropa yang menampung jumlah terbesar pengungsi Yahudi sejak awal negara Yahudi dibentuk. Di Eropa dia komunitas Yahudinya terbesar. Yang kedua, pada saat yang sama, Perancis ini juga negara Eropa yang populasi penduduk Muslimnya terbesar juga di Eropa. Jadi itu saya kira akan mewarnai opini publik di Perancis mengenai masalah Israel. Dan pemerintah Perancis, kalau dari kacamata Indonesia kita lihat sejalan dalam hal menghentikan kekerasan, tapi juga sangat tegas dan selalu konsisten mendorong upaya-upaya bantuan, upaya-upaya humaniter, dan selalu mengecam Israel terkait dengan hal-hal yang melanggar Konvensi Jenewa dalam hal perlindungan masyarakat sipil, perlindungan petugas-petugas internasional dari PBB misalnya, dan juga masalah korban yang indiscriminate yang dilakukan akibat serangan-serangan dari pasukan Israel. Di situ Perancis selalu mengecam Israel. Tapi juga selalu statement Perancis akan dibarengi juga dengan kecaman terhadap Hamas yang memicu terjadinya konflik pada 7 Oktober 2023 dan juga serangan-serangan yang dilakukan oleh Hamas terhadap Israel. Plus satu faktor lagi adalah adanya warga negara Perancis yang masih disandera oleh Hamas sejak peristiwa 7 Oktober 2023. Sehingga dalam melihat Perancis, saya kira kita juga perlu melihat aspek yang saya sampaikan tadi. Ya, baik. Terima kasih untuk ulasan Anda. Terima kasih sudah bergabung bersama kami, Duta Besar RI untuk Perancis, Muhammad Umar. Selamat sore waktu Paris. Pemirsa, demikian Top Report atas nama rekan-rekan yang bertugas. Saya Eva Pondo pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Kita jumpa lagi Jumat pekan depan dan tetaplah bersama kami di Metro TV. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.